Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba menyelami bersama sebuah teks teologis yang Anda bagikan ya. Ini kutipan dari dokumen 349 Yongonan Pogumoltongan Changjo Wansong Sampong PDF. Sumber ini kayaknya menyajikan sebuah perspektif yang sangat khusus gitu mengenai sejarah keselamatan. Semacam garis waktu ilahilah dari sudut pandang tertentu. Fokus utamanya itu ada pada narasi pertarungan yang katanya terus-menerus terjadi antara rencana Tuhan, khususnya lewat apa yang disebut keturunan perempuan, dengan upaya setan untuk menggagalkan rencana itu. Jadi, misi kita dalam percakapan ini, kita coba bongkar kerangka narasinya, pahami titik-titik penting di dalamnya, dan tangkap wawasan kunci yang ditawarkan sumber Anda ini. Iya, memang benar. Teks yang Anda berikan ini menawarkan sebuah struktur sejarah yang bisa dibilang sangat terperinci ya dari kacamata teologis yang spesifik. Jadi semua peristiwa besar dalam Alkitab itu dilihat sebagai bagian dari sebuah drama kosmik yang jauh lebih besar. Mari kita coba telusuri alur ceritanya. Oke, mari kita mulai dari awal nih. Sumber ini kan mulainya dari titik paling awal ya, kejatuhan para malaikat yang berdosa. Teks ini nyebut mereka dibuang ke Hades, ini maksudnya alam maut atau tempat penahanan roh jahat gitu ya. Merujuknya ke 2 Petrus sama Kejadian pasal 1. Betul, Hades di konteks ini dipahami seperti itu. Nah, setelah itu ada pemberian perintah ke Adam di Taman Eden. Terus, ya tentu saja tipu daya setan lewat Hawa yang akhirnya bikin Adam jatuh juga. Tujuannya setan apa sih di sini? Biar perintah Tuhan nggak terbukti benar atau gimana? Iya, menurut penafsiran teks ini tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa perintah Tuhan itu nggak benar atau paling nggak mungkin ditaati manusia. Oke. Nah, yang langsung terasa di sini itu gimana teks ini membingkai peristiwa awal ini sebagai kayak jendrang perang kosmik gitu. Menariknya, setelah Adam dan Hawa jatuh, Tuhan langsung respons. Ngasih janji tentang keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Ini istilah kunci ya kayaknya. Banget. Istilah penting ini akarnya kan dari Kejadian 3 setelah kejatuhan. Terus dirujuk lagi di surat Roma dan Galatia. Ini dipahami sebagai nubuat tentang kedatangan Mesias, ya Yesus Kristus itu. Teks ini juga kasih penekanan kalau Mesias ini bakal datang lewat garis keturunan anak sulung. Merujuknya ke Keluaran yang nyebut Israel sebagai anak sulung Tuhan. Posisi kehormatan gitu. Wah, menarik ya penekanan di anak sulung itu. Terus gimana sumber ini gambarin respons? Setan kan janjinya penting banget tuh. Dia langsung bertindak gitu. Sumber ini menggambarkannya cepat dan destruktif. Setan langsung usaha buat mutus atau paling nggak mencemari garis keturunan yang dijanjikan ini. Contoh paling awal yang diangkat ya kisah Kain bunuh Habel. Oh, Kain dan Habel. Kenapa Habel dianggap anak sulung di sini, bukannya Kain? Nah, dalam konteks ini, Habel dianggap anak sulung secara de facto, atau dalam prakteknya gitu. Karena persembahannya diterima Tuhan. Beda sama Kain kan? Jadi, pembunuhan Habel ini dilihat sebagai manuver pertama setan buat menghalangi jalan si keturunan perempuan. Oke. Jadi ini langkah pertama setan ya? Iya. Tapi seperti yang bakal kita lihat terus, Tuhan selalu punya cara jaga rencananya. Di kasus ini, Tuhan kasih Set sebagai pengganti Habel. Garis keturunan yang soleh lanjut lagi. Jadi, sumber ini ngelihat sejarah awal manusia itu kayak pola konflik terus-menerus gitu ya? Tuhan buka jalan, setan coba nutup. Persis. Pola tarik ulur ini digambarkan secara eksplisit dan berulang di teks ini. Setelah Kain Habel, disebut lagi gimana setan pakai anak-anak perempuan buat merusak anak-anak Allah. Ini rujukan ke Kejadian 6 sebelum air bah. Dilihat sebagai upaya lain mencemari garis keturunan. Oh, yang malaikat turun itu ya? Iya, interpretasi itu yang dipakai di sini. Nah, respons Tuhan. Selamatkan Nuh dan keluarganya. Tapi, dari keturunan Nuh pun muncul lagi figur kayak Nimrod, yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakan lawan Tuhan, bangun menara Babel itu. Lagi-lagi Tuhan respons dengan langkah strategis baru. Panggil Abraham, mulai fase baru rencana penyelamatannya. Dan perlawanan setan ini lanjut terus ya, bahkan setelah Abraham. Tadi Anda sempat singgung periode Mesir juga kan? Ada rujukan ke Keluaran 1 ayat 16.
Tentu saja, periode perbudakan Israel di Mesir itu dilihat sebagai bagian integral dari konflik ini. Secara spesifik, perintah Fir'aun buat bunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang di Keluaran 1:16 itu ditafsirkan sumber ini sebagai serangan langsung, brutal, dari setan. Tujuannya musnahin bangsa Israel. Kenapa Israel jadi target utama banget? Ya, karena Israel itu umat pilihan Tuhan, pembawa janji ilahi dan garis keturunan dari mana Mesias dijanjikan bakal lahir. Makanya, peristiwa Keluaran, waktu Tuhan bebasin Israel lewat Musa, itu bukan cuma pembebasan fisik, tapi intervensi ilahi yang dramatis buat nyelamatin benih rencananya dari upaya pemusnahan setan. Oke, masuk akal alurnya. Nah, setelah keluar dari Mesir, kan ada hukum Taurat lewat Musa. Dari perspektif sumber ini, apa sih fungsi hukum Taurat itu sebenarnya? Ada referensi ke Ibrani sama Yohanes ya? Ini poin yang ditekankan banget sama sumber Anda. Hukum Taurat menurut teks ini diberikan utamanya sebagai bayangan. Ngacu ke Ibrani 10:1. Bayangan dari hal baik yang akan datang lewat Kristus, jadi bukan realitas akhir. Oke, cuma bayangan. Terus tujuannya apa? Tujuannya ada dua lapis gitu. Pertama, hukum Taurat itu kayak cermin, buat bikin bangsa Israel sadar dosa mereka, sadar ketidakmampuan mereka hidup sesuai standar Tuhan. Kedua, sebagai konsekuensinya, kesadaran dosa ini harusnya bikin mereka nunggu merindukan kedatangan Sang Penebus, Mesias yang dijanjikan. Jadi, kalau dipahami benar, hukum Taurat itu ibarat penunjuk jalan lah, ngarahin mereka ke Kristus, bantu mereka kenali Kristus pas dia datang nanti. Idealnya gitu ya, menuntun ke Kristus. Tapi katanya kenyataannya beda. Di mana masalahnya menurut sumber ini? Kok banyak banget contoh dari kitab Nabi disebut? Yesaya, Yeremia. Nah, justru disinilah menurut argumen teks ini, setan nyerang lagi. Kali ini bukan garis keturunan fisik, tapi pemahaman spiritual. Setan berhasil belokkan pemahaman bangsa Israel soal hakikat atau roh hukum Taurat. Akibatnya mereka kejebak di pelaksanaan hurufiah aja. Fokus ke ritual lahiriah tanpa pertobatan, tanpa perubahan hati. Jadi cuma ritual kosong gitu? Bisa dibilang gitu. Hukum Taurat yang harusnya jadi cermin dosa, malah mereka pakai kayak daun ara. Ini kiasan dari sumbernya ya, ngingetin ke Adam Hawa nutupin diri. Jadi alat nutupin dosa, kasih rasa aman palsu, bangun kebenaran diri. Mereka mungkin rajin bawa korban bakaran, rayain hari raya, datang ke bait suci, tapi hati mereka jauh. Teks ini nunjukin ironinya gimana mereka lakuin ritual sambil terus aja nyuri, bunuh, zina, nyembah ilah lain. Waduh, bahkan sampai nyalagunain konsep bait suci dan korban. Ironis banget. Gimana dampaknya menurut sumber ini? Iya, secara spesifik, sumber ini kutip Nabi Yeremia, ya, nunjukin gimana mereka ketipu slogan, ini bait suci Tuhan. Seolah-olah hadir fisik di situ otomatis aman, otomatis Tuhan senang, nggak peduli kelakuan mereka jahat. Mereka gagal total paham apa yang Tuhan sebenarnya mau. Kayak kata Nabi Mikah kan, Tuhan gak terkesan sama ribuan domba atau puluhan ribu minyak. Yang dia mau itu umatnya lakuin keadilan, cinta, kesetiaan, hidup rendah hati. Nah, setan menurut teks ini berhasil bikin mereka percaya ritual aja cukup. Jadi esensi moral spiritualnya diabaikan. Jadi, pemahaman keliru soal hukum dan ibadah ini ujung-ujungnya ngaruh ke ekspektasi mereka soal Mesias ya. Tadi ada rujukan Yohanes 6. Tepat sekali, karena fokus mereka udah geser ke hal lahiriah, ritualistik, duniawi, harapan mereka soal Mesias pun jadi duniawi juga. Mereka pengennya Mesias politis yang bebasin dari Romawi. Mesias yang kasih kemakmuran materi, kayak Yesus kasih makan ribuan orang pakai roti jasmani itu. Mereka cari yang bisa penuhi kebutuhan fisik, ambisi nasionalistik. Akibatnya ya. Iya, akibatnya mereka nggak cari atau bahkan nggak bisa ngenalin penebus dosa yang sejati, yang datang buat pulihin hubungan rohani sama Tuhan lewat pengorbanan. Ini jadi alasan fundamental menurut interpretasi teks ini, kenapa mayoritas bangsa Israel waktu itu nolak Yesus. Dia nggak cocok sama cetakan Mesias yang udah terdistorsi di pikiran mereka. Intinya yaitu, ritual kosong gantiin hubungan sejati sama Tuhan, bikin mereka buta sama Mesias yang sebenarnya. Oke. Lalu setelah penantian panjang, berbagai upaya setan menghalangi, akhirnya keturunan perempuan itu datang, ya Yesus Kristus. Nah, dalam narasi sumber Anda ini, apa makna sentral dari penyalibannya? Ada kutipan Roma 5 nih. Peristiwa salib, dalam kerangka teks ini
itu dipandang sebagai momen klimaks, momen kemenangan absolut definitif dalam perang kosmik ini. Lewat kematiannya di kayu salib, Yesus digambarkan secara metaforis hancurin kepala setan, balik lagi ke nubuat awal di Kejadian 3. Lebih dari itu, salib jadi demonstrasi tertinggi dari dua aspek karakter Allah yang mungkin kelihatan paradoks ya. Kasihnya yang tak terbatas, kayak Paulus tulis di Roma 5, Kristus mati buat kita pas kita masih berdosa, dan keadilannya yang mutlak. Dosa harus dihukum, penebusan harus dibayar lunas. Salib itu titik temu sempurna antara kasih dan keadilan Allah. Tapi kemenangan di salib ini kan bukan berarti semua perlawanan langsung berhenti di dunia ya. Sumber Anda bilang setan gak nyerah, terus lawan orang percaya. Gimana bentuk perlawanan barunya? Ada referensi Matius 13. Betul sekali. Kemenangan Kristus di salib itu memang nentuin hasil akhir perang. Ibarat jenderal musuh udah kalah. Tapi pertempuran kecil di lapangan masih ada. Fokus serangan setan sekarang geser. Setelah Yesus naik ke surga, setan arahin serangannya ke pengikut Kristus, orang kudus atau gereja. Ngacu ke perumpamaan penabur di Matius 13, teks ini identifikasi dua taktik utama setan. Pertama, penganiayaan langsung, kesulitan, penindasan, penderitaan fisik karena iman. Oke, penganiayaan. Yang kedua? Kedua, godaan yang lebih halus, tapi sama bahayanya. Kekhawatiran soal hidup, tipu daya kekayaan, kenikmatan duniawi. Tujuan dua taktik ini sama, bikin orang percaya murtad, nyangkal iman, atau paling nggak, bikin iman mereka jadi mandul, nggak berbuah buat Tuhan. Lalu, gimana orang percaya bisa bertahan bahkan menang dalam pertempuran yang lanjut terus ini? Menurut pandangan sumber ini? Sumber kemenangan orang percaya, menurut penekanan teks ini, bukan dari kekuatan mereka sendiri. Ada dua pilar utama. Pertama, kuasa dari darah anak domba, yaitu nilai pengorbanan Kristus. Menebus dosa, kasih pengampunan, damaikan sama Allah. Itu dasar pijakannya. Kedua, kemenangan diraih lewat kuasa Roh Kudus yang Tuhan kasih ke tiap orang percaya buat kasih kekuatan, hikmat, keberanian, ketahanan iman. Jadi bukan kekuatan sendiri ya? Bukan sama sekali. Kemenangannya juga seringkali nggak kelihatan dalam bentuk kuasa duniawi, tapi terwujud dalam kesaksian hidup yang setia, tekun dalam iman meski ada badai pencobaan. Hidup yang hasilin buah-buah roh. Ngomong-ngomong soal kesaksian, sumber Anda ini masuk ke poin yang spesifik banget soal peran martir ya. Disebut perlu jumlah tertentu saksi martir yang harus dipenuhi sebelum akhir zaman. Ini unik sih. Sumber ini jelasin nggak kenapa kesaksian sampai mati ini krusial banget? Ada rujukan Wahyu 6 dan 12. Ini memang salah satu argumen teologis yang paling menonjol di bagian akhir teks ini. Menurut perspektif sumber ini, kesetiaan para martir, orang yang rela mati demi iman ke Kristus, itu punya makna pembuktian yang luar biasa. Kesediaan mereka buat mengasihi Tuhan dan sesama lebih dari nyawa sendiri itu dianggap bukti pamungkas. Bukti paling kuat akan kebenaran, keindahan, dan keunggulan perintah Allah yang utama, yaitu kasih. Bukti pamungkas ya? Lalu hubungannya dengan akhir zaman? Nah, kebangkitan mereka kelak yang diantisipasi di Roma 8 dan 1 Korintus 15 itu jadi semacam meterai atau konfirmasi ilahi bahwa mereka sungguh-sungguh udah taati perintah itu dan oleh iman dalam Kristus udah kalahkan kuasa maut. Kesaksian kolektif dari jumlah tertentu martir yang Tuhan tetapkan ini, kayak disiratkan di Wahyu 6, jiwa-jiwa di bawah mesbah yang berseru itu, fungsinya buat menetapkan perintah Allah, kasih, sebagai standar penghakiman yang sah, tak terbantahkan, atas seluruh dunia dan terutama atas setan, si penggugat utama. Jadi logikanya, kalau jumlah martir yang ditetapkan ini belum genap, penghakiman akhir itu ketunda gitu. Wah, menarik. Ada referensi lanjutan ke Wahyu 6 ayat 11, Kejadian 3, Ayub 1 juga. Teks ini memang berargumen gitu. Alur logikanya kira-kira gini, kalau jumlah saksi martir yang ditetapin Tuhan belum terpenuhi, maka kebenaran perintah Allah, bahwa perintah itu bisa ditaati sampai korban nyawa, bukan karena paksaan atau pamrih, tapi karena kasih, itu belum terbukti secara final, secara konklusif di hadapan seluruh ciptaan. Terus akibatnya apa kalau belum terbukti? Akibatnya, dasar hukum atau justifikasi buat penghakiman final atas setan yang dari awal nuduh di Taman Eden kalau perintah Tuhan itu dusta dan nuduh manusia cuma layani Tuhan karena kepentingan diri, kayak kasus Ayub, itu belum sepenuhnya kokoh. Makanya, kedatangan Kristus yang kedua kali yang digambarkan di Wahyu sebagai datangnya Hakim Agung belum bisa terjadi.
Teks ini bahkan kasih skenario hipotetis. Kalau orang percaya secara kolektif gagal pertahankan kesaksian iman ini, meski ditegaskan kegagalan total kayak jatuhnya setan itu nggak mungkin terjadi pada gereja. Maka seolah-olah setan menang argumennya soal ciptaan. Wow, ini benar-benar membangun ke arah konfrontasi final ya. Kemana narasi ini bawa kita selanjutnya? Pasti nyambung ke visi akhir zaman di teks ini ya. Ada rujukan Wahyu 19, Maleakhi 3, Wahyu 13. Iya, narasi ini puncaknya ada di apa yang disebut satu masa terakhir. Teks asli pakai istilah satu ire yang sering ditafsirkan merujuk ke 1 minggu terakhir, nubuat Daniel, atau periode spesifik jelang akhir zaman. Di masa inilah, setan bakal lancarkan serangan terakhirnya secara besar-besaran, terbuka. Dia pakai agen utamanya di bumi yang disebut binatang, sosok yang sering ditafsirkan sebagai antikristus atau sistem global anti Tuhan. Binatang. Tujuannya apa? Tujuan utamanya ya menyesatkan seluruh dunia. Bakal ada pemaksaan global buat nyembah patung binatang itu dan terima apa yang dikenal sebagai tanda binatang, angka 666, di tangan kanan atau dahi. Tanda ini jadi syarat mutlak buat bisa ikut sistem ekonomi, tanpanya orang nggak bisa jual beli. Ini dilihat sebagai upaya puncak, paling putus asa dari setan buat rebut penyembahan yang harusnya cuma buat Tuhan, dialihkan ke dirinya lewat perwakilannya. Dan di tengah kekacauan akhir zaman ini, disinilah peran kitab Wahyu, yang juga disebut buku kecil di teks Anda ini, jadi krusial. Ada rujukan Wahyu 10, 14, Yohanes 16. Tepat sekali. Kitab Wahyu yang di pasal 10 digambarkan sebagai buku kecil yang dimakan Rasul Yohanes, disajikan di teks ini sebagai semacam manual atau kunci terakhir buat orang percaya di masa akhir. Disebut juga Injil kekal, bukan Injil beda, tapi aspek Injil yang relevan dan mendesak buat masa itu. Kenapa jadi kunci? Apa isinya? Karena kitab Wahyu secara detail nyingkapin strategi jahat setan di akhir zaman, termasuk tipu daya binatang dan tanda 666. Tapi, yang lebih penting, dia juga nunjukin jalan gimana orang percaya bisa bertahan, tetap setia, dan akhirnya menang bareng Kristus. Cuma, memahami dan terutama menaati ajaran Wahyu ini nggak gampang. Kayak pengalaman Yohanes, kitab itu manis di mulut, kebenaran firman Tuhan kan indah, tapi jadi pahit di perut. Artinya, ketaatan di masa sulit itu bakal bawa penderitaan. Pahit di perut ya? Iya, kunci kemenangan akhir menurut teks ini adalah ketaatan total pada seluruh ajaran Kristus di Wahyu, termasuk perintah radikal buat kasihi musuh, karena inilah jalan menuju penyelesaian akhir rencana penebusan Allah buat ciptaannya. Bahkan, teks ini ada diagram alur singkat di akhir buat rangkum visual seluruh sejarah konflik ini. Dari upaya setan gagalin rencana Tuhan sejak di Eden, sampai tanda 666, dan gimana Tuhan terus bekerja sampai kedatangan Kristus kedua. Wah, ini benar-benar sebuah pemetaan teologis yang luar biasa detail ya, dan dramatis banget tentang sejarah. Sumber yang Anda bagikan ini benar-benar melihat hampir setiap peristiwa besar di Alkitab, dari Taman Eden sampai akhir zaman, itu sebagai babak-babak dalam satu pertarungan kosmik raksasa, antara rencana penebusan Allah yang agung dan perlawanan setan yang gak kenal lelah. Benar sekali, ini sebuah lensa interpretasi yang sangat kuat ya, yang berusaha merangkai berbagai peristiwa, tokoh, janji, bahkan kitab-kitab di Alkitab jadi satu benang merah narasi yang utuh, koheren. Yang paling menonjol memang penekanan yang konsisten pada dualitas ini. Gimana setiap tindakan setan, mulai dari goda Hawa, pakai kain, Firaun, sampai binatang di akhir zaman, selalu dilihat sebagai upaya terencana, strategis, buat gagalin atau cemari garis keturunan mesianik dan rencana keselamatan Allah. Dan sebaliknya, tindakan Allah. Sebaliknya, setiap tindakan Allah dari janji pertama di Eden, penyelamatan Nuh, panggil Abraham, peristiwa keluaran, pengorbanan Kristus, sampai kasih Roh Kudus dan pewahyuan akhir zaman, dipandang sebagai respons ilahi yang strategis, langkah demi langkah buat mastiin rencananya terus maju menuju pengenapan finalnya. Jadi, setelah kita menyelami alur pemikiran sumber ini, apa kira-kira yang bisa Anda bawa pulang atau renungkan lebih lanjut? Mungkin pertanyaan intinya gini, gimana cara pandang sejarah sebagai arena pertarungan epik antara kebaikan ilahi dan kejahatan kosmik ini mempengaruhi cara Anda sebagai pendengar memahami berbagai peristiwa,
baik peristiwa di Alkitab maupun mungkin peristiwa-peristiwa di dunia sekarang ini. Apakah kerangka kayak gini memberi makna lebih dalam, atau justru Anda merasa ini, menyederhanakan kompleksitas sejarah dan pengalaman manusia? Itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat direnungkan. Dan mungkin bisa kita tambah satu lapisan lagi ya. Gimana sebuah narasi yang begitu menekankan peran kesaksian orang percaya, bahkan sampai rela menderita atau mati demi iman, itu membentuk pemahaman kita tentang arti sesungguhnya dari ketahanan iman. Gimana ini mempengaruhi pandangan kita tentang signifikansi peran tiap individu dalam hadapi tantangan, kesulitan, bahkan mungkin tekanan atau penganiayaan di dunia yang seringkali tampak didominasi kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Nah, ini tentu jadi bahan perenungan yang lebih dalam ya setelah percakapan kita hari ini.